dari kegundahan Inara kemarin, beliau datang ke podcast saya. Dan juga ini sebenarnya bukan hanya Inara, tapi juga terjadi pada banyak wanita di luar sana. Ya, banyak yang DM, yang chat, banyak sih yang sebenarnya yang senasib ya, bukan hanya Inara yang punya dilema dalam masalah rumah tangga ya. Dilemanya apa? Dilemanya ini bukan Inara ya, tapi banyak wanita di luar sana ya. Dilemanya diselingkuhi, ditinggal, diceraikan, bahkan seringkali kita bertarung dengan suami kita sendiri. Tapi di satu sisi kita juga harus menjaga anak-anak, menafkahi anak-anak, sedangkan kita punya ketergantungan terhadap suami kita. Sehingga ini menjadikan pihak wanita itu selalu menjadi pihak yang lemah, yang tidak bisa berjuang. Kenapa? Karena bagaimanapun juga kalau mau berjuang, menafkahi anak, kita perlu logistik dan perlu dana. Ya akhirnya wanita itu selalu menjadi pihak yang balik-balik lagi lemah, yang nggak bisa berjuang. Ya. Dan ini bukan hanya terjadi pada 1-2 orang, tapi banyak sekali yang terjadi di Indonesia seperti ini punya. Sehingga akhirnya balik lagi dengan suaminya, sampai ada yang dipukulin. Ya. Nah, hari ini saya secara resmi menunjuk Inara sebagai brand ambassador saya, sekaligus juga sebagai, kebetulan nih ya, Pak Ustadz Dery kemarin telepon saya dan saya juga diberikan kesempatan untuk memberikan berkat. Dan saya menunjuk Inara sebagai simbolis strongest mom. Ya, apa itu strongest mom? Ya, ini adalah wanita yang kuat, yang mampu menjaga anak-anaknya, yang saya tidak akan ikut dalam permasalahan rumah tangganya Inara. Mau Inanya rujuk dengan suami, silakan. Puji Tuhan, bagus. Tapi kalau misalnya terjadi sesuatu, saya siap support apapun yang terjadi. Karena kepentingan adalah untuk kepentingan anak-anak. Dan untuk, sekali lagi saya bilang, untuk melakukan perjuangan, untuk jaga anak-anak, itu kita memerlukan dana. Makanya itu saya pengen menunjuk Inara ini sebagai simbol nih, wanita yang kuat, yang tangguh, yang bisa menjaga anak-anaknya, yang tetap bisa memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Ya. Saya juga pengen ajarkan ke kalian semuanya, wanita-wanita di luar sana, ini adalah simbol, ya, dimana emansipasi wanita sesungguhnya itu adalah ini. Banyak wanita di luar sana itu tergantungan dengan suami. Hampir semua hidup mereka itu adalah suami mereka sendiri. Kita nggak ada yang tahu. Bisa jadi suami kita meninggal, nggak ada yang tahu. Bisa jadi suatu hari kita ditinggal, dicerai, diselingkuhi, kita nggak ada yang tahu. Bayangkan jika itu terjadi pada diri kita dan kita tidak punya apapun, kita nggak punya value, kita nggak punya apapun, akhirnya kita menjadi pihak yang amat sangat lemah dan sangat dirugikan. Menurut saya itu adalah nilai perempuan emansipasi zaman sekarang. Jadi bukan emansipasi ini bukan cuma kata-kata ya, tapi gimana wanita itu punya value. Saya pengen wanita Indonesia itu menjadi cantik, tapi bukan cantik untuk suami. Banyak banget yang datang ke klinik saya, dok saya pengen cantik. Supaya apa? Suami makin sayang, suami makin cinta. Salah. Jadilah cantik untuk diri kalian sendiri. Kalau kalian mau belajar, mau sekolah, untuk siapa? Bukan untuk orang lain, untuk diri kalian sendiri. Kalau kalian mau tambah value kalian, lakukanlah untuk diri kalian sendiri. Jadilah wanita yang mandiri, sehingga apa? Sehingga kita tidak gampang ditindas oleh laki-laki. Sehingga kita tidak ketergantungan dengan orang lain. Baik itu menjadi istri ataupun kalian yang masih single. Ya, saya harapkan, maka itu saya menunjuk Ina sebagai simbol. Ya, simbol seorang wanita yang kuat, wanita yang walaupun dengan berbagai permasalahan keluarganya, dia akan menjadi contoh untuk wanita-wanita lain. Entah apapun masalahnya itu, Ina akan tetap kuat dan tegar untuk membina anak-anak dan juga tetap memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Tania, simbolisnya boleh? Untuk itu saya secara simbolis memberikan Inara Strongest Mom with Athena. Mudah-mudahan kamu menjadi simbol ya. Ini juga sebenarnya penting ya. Kenapa saya kompreskan? Menurut saya ini penting untuk pembelajaran di luar sana agar wanita-wanita
itu mampu menjadi wanita yang kuat. Inara kasih dulu Inara. Kiri. Nah, kiri dulu cakep. Dok sini dong boleh Inara. Oke. Silakan Kak Inara. Inara senyumnya. Sabar, saya mau mulai. Kiri. Left. Biarin mama dulu yang maju. Kita tunggu aja. Oke, itunya gak usah di ini. Nah, oke. Udah. Udah lanjut. Oke. Yuk lanjut. Boleh dipegang Ina, untuk kamu. Silakan Ina. Aduh, assalamualaikum semuanya. Duduk aja kali ya. Duduk aja Mbak. Dikasih tanya. Makasih banyak. Ya, sebelumnya aku mengucapkan terima kasih banyak, alhamdulillah, bersyukur. Soalnya Mbak. Indara kencang dikit boleh. Nabi Muhammad kita dan juga pastinya kepada Dr. Richard dan orang-orang baik yang udah support aku sampai detik ini. Insya Allah juga udah Ustaz Terry, semuanya teman-teman media, aku nggak nyangka maksudnya bisa dapat support sebanyak ini. Aku terus terang memang lagi mengalami gejolak rumah tangga yang Masya Allah luar biasa hebatnya, yang nggak pernah aku sangka, yang nggak pernah aku kira gitu. Tapi biar gimana pun aku harus tetap berjuang, aku harus tetap melanjutkan hidup buat anak-anak aku supaya mereka bisa tumbuh jadi anak-anak yang pintar, yang baik, yang kuat dan bangga sama ibu mereka. Aku juga harus tumbuh jadi lebih bijaksana, cantik untuk diri aku sendiri, betul kata Dr. Richard. Aku harus lebih smart untuk diri aku sendiri, aku harus menambah value diri aku untuk diri aku sendiri, dan untuk juga sebagai jadi inspirasi buat orang banyak, buat wanita-wanita di luar sana juga. Jangan lupa juga aku terima kasih sama Athena yang udah secara simbolis itu mendukung aku dan wanita-wanita di luar sana yang membutuhkan support dalam perjuangan mereka. Insya Allah, barakallah. Jadi kita harus bangkit, harus jadi lebih kuat, harus juga jadi inspiratif untuk sesama supaya kita bisa menambah value kita dan jadi motivasi yang baik buat orang banyak. Insya Allah. Terima kasih semuanya. Sekarang aku mau berusaha untuk mandiri, aku mau kembali kerja lagi demi anak-anak aku, demi ngasih nafkah mereka supaya mereka juga tetap bisa melanjutkan hidup, bisa melanjutkan pendidikan mereka sampai jenjang yang lebih tinggi tanpa harus bergantung sama siapapun, termasuk sama ayahnya mereka sendiri. Mereka harus jadi anak yang kuat dan aku harus support mereka. Terima kasih. Boleh bertanya? Job jenis job apa nantinya? Sorry ya Job, kalau saya bilang bahwa kan Mbak Inara diangkat jadi BA juga bukan sih? Nah nanti jenis apa nih, sorry, jobnya atau pekerjaannya gitu? Sekali lagi kayak gini ya, supaya ini nggak jadi salah paham ya di luar sana ya. Bukan artinya saya mensponsori Inara, bukan artinya saya mensponsori perceraian atau perpisahan, enggak ya. Saya nggak, bukan itu tujuan saya. Saya malah mengharap apapun yang terbaik lah untuk Inara. Kalau memang berujung adalah jalan terbaik atau berpisah adalah jalan terbaik, apapun itu, Athena tetap akan ada di samping Inara ya untuk mengawal itu semuanya ya, apapun itu ya. Masalah job desk sebenarnya sih saya lebih ke simbolik ya, karena saya ngelihat ini kan Ina dalam kegalutannya ya, ada kegundahannya, bagaimanapun juga kan dia ingin berjuang ya, saya ngomongnya berjuang ya, berjuang itu butuh dana loh. Kalian pikir bayar pengacara itu nggak gratis, bayar ya semuanya ya. Dan kita juga transportasi kemana-mana, ngurusin kasus, rupanya juga kasus ini melebar kemana-mana, bagaimanapun juga kan kita butuh dana. Dan anak-anak juga harus diberikan nafkah, sekolah ya. Itu kan membuat Inanya jadi tidak tenang. Biar Athena hadir di sana, biar Athena
biar Inanya tenang. Inanya tetap bisa berjuang, pengen tunjukkan ini loh Ina yang sebenarnya. Saya sampai ngomong dengan dia, bukan halo wanita, saya ngomong ya, jangan pernah memohon untuk laki-laki, tapi yang paling benar adalah wanita itu adalah memantaskan diri, sehingga akhirnya laki-laki itu sendiri akan menyesal. Ini bersifat umum ya. Dan untuk Ina sendiri nanti dia sebagai simbol lah dari Athena, brand ambassador, tunjukin bahwa lebih ke wanita di luar sana harus kuat. Dia juga akan menginspirasi banyak orang bagaimana caranya beliau tetap membesarkan ketiga anak beliau sehat, pendidikannya baik, bagaimanapun caranya, tanpa kekurangan, sehingga bisa jadi contoh untuk teman-teman di luar sana. Dok. Itu job desk-nya Inara. Dok, sampai 1 miliar nggak jadiin Inara jadi brand ambassador, Dok? Biar itu kan jadi rahasia kita berdua saja. Tapi sekitar itu nggak, Dok, mungkin? Atau lebih gitu, Dok? Biar itu jadi rahasia kita berdua saja. Amin, doain aja. Amin. Inara mulai bekerja lagi berarti tidak berharap penuh dengan nafkah dari Oh, kalau soal itu adalah kewajiban seorang bapak. Tetap harus ada. Tapi kan aku juga harus cari buat anak-anak. Kembali bekerja maksudnya menekuni pekerjaan dirimu yang memang sudah pernah dilalui atau seperti apa, Mbak? Jadi insya Allah akan balik lagi ke dunia entertain. Pastinya. Ya. Insya Allah. Nyanyi lagi atau acting gitu, Inara mungkin? Kenapa? Nyanyi lagi atau mungkin akan acting gitu? Mungkin untuk kalau kerjaan yang menuntut waktu yang agak intensif kayaknya nanti dulu ya, kayak seperti nyanyi gitu, jadi syuting. Karena kan anak-anak aku sekarang semuanya masih kecil, masih golden age, masih butuh perhatian aku, terutama ibunya gitu. Jadi sementara ini aku ambil yang kira-kira bisa beriringan lah sama perkembangan anak-anak. Seperti? Contohnya apa? Contohnya mungkin dengan nulis buku, mungkin dengan sebagai narasumber satu acara, mungkin juga dengan bintang tamu di mana, bisa juga dengan kerjasama sama Ko Richard. Jualan live dia mau. Jualan Dia minta live. ajarin saya jualan live katanya. Mbak Inara, Saya sudah janjian dengan dia juga, besok kita mau jualan live sampai itu. Besok sedikit. perdana dia akan jualan live bareng dengan Jualan saya. live ya. Iya. Jangan lupa Pokoknya ya apapun lah, teman-teman. yang penting halal kan. Iya, live juga ya teman-teman ikut ya. Mbak Inara, tapi kemarin sempat ada ketika sidang perdana mediasi itu akhirnya pihak sana mencabut gugatan itu sendiri. Kamu seperti apa perasaan kamu ketika pihak sana mencabut dan besok kabarnya pihak sana mau mengajukan lagi gugatan hak asuh anak, sedangkan tadi yang kamu bilang anak-anak itu adalah golden yang memang lagi masih masa pertumbuhan mereka. Kamu tanggapinya seperti apa, sayang? Sepertinya kalau soal itu dalam agama Islam tentunya anak-anak yang masih di bawah umur mumayyiz itu masih di bawah ibu. Semua balik lagi ke saya rasa nanti keputusan hakim akan bijaksana soal itu. Dan kamu akan tetap membela anak-anak, akan tetap ada di diri kamu gitu ya, ada di pihak kamu gitu. Pastinya, insya Allah. Tapi surat pernyataan yang dibikin Virgon kemarin, yang 2002 kemarin kan bilang kalau misalnya dia terbukti 2022. 2022 kemarin kan kalau dia ketahuan selingkuh kan dia akan menyerahkan hak asuh itu kepada Inara kan. Itu termasuk jadi bukti yang kuat untuk Inara mempertahankan anak-anak di dalam diri itu, Inara. Betul, sesuai dengan surat pernyataan yang udah ditandatangan aja. Berarti itu jadi bukti kuatnya Inara buat ini sebagai pemegang teguh bahwa kamu adalah wali dari anak-anak itu gitu, Inara. Iya, ya saya rasa sudah sepantasnya dia komitmen dengan surat yang sudah ditandatangan. Dengan pencabutan itu sendiri gimana, Inar? Kalau soal itu saya nggak tahu ya strategi mereka mau seperti apa. Yang jelas semua bukti sudah ada, surat pernyataan pun sudah ditandatangan. Jadi ya sudah sepatutnya semua dijalankan sesuai dengan apa yang sudah dia terima aja sebagai konsekuensinya.
penegasan berarti dirimu memang sepakat untuk bercerai ya, tidak mau ada kata rujuk ataupun kembali lagi seperti itu karena kamu bilang kamu ngerasa kamu mampu untuk membiayai anak-anak, bisa dibilang seperti itu ya? Bukan seperti itu juga sih. Dari awal saya udah melakukan mediasi, tapi beliau sudah bulat bercerai. Bahkan saya sudah minta tolong Ustaz Berry untuk mediasi kami, tapi gagal. Memang dari pihak dianya tidak mau. Kemudian dianya juga bersikeras sampai akhirnya dia menaruh gugatan talak. Ya saya sebagai istri bisa apa? Mbak Inara, ini agak unik di dalam Instastory Mbak Inara menyebutkan bahwa sholat dipermudah dengan 2 rakaat di jamaah. Itu maksudnya gimana sih Mbak? Dalam Instastory Mbak yang diupdate tadi itu seperti apa Mbak? Mungkin bisa sedikit dijelaskan Mbak? Apakah Virgon tidak pernah sholat atau seperti apa gitu Mbak? Jadi kalau itu ya gimana ya? Kan kegiatan dia sebagai musisi itu kan sibuk ya, yang kita tahu. Dan sholat 5 waktu itu bisa jadi kurang maksimal secara prakteknya gitu, karena mungkin akan sholat di akhir waktu atau lewat atau terburu-buru, itu kan jadi nggak afdol sholatnya. Jadi saya mempermudah dia sebaiknya di jamaah. Nah, secara prakteknya itu kan balik lagi ke dia ya, mau dilakukan atau enggak. Tapi ada sedikit ini meluruskan aja Mbak ya, ada sedikit informasi bahwa agak berbeda ajaran yang diajarkan oleh keluarga Mbak kepada Virgon, karena secara Virgon mualaf gitu Mbak. Itu seperti apa Mbak ya? Gimana Ustaz Dery mungkin bisa jelaskan? Wallahu a'lam bishawab. Apa kejadian saya nggak tahu ya. Yang jelas di dalam Islam itu ada keringanan, ada rukhsah bagi para musafir ataupun bagi keadaan darurat untuk menjama atau mengqasar salat. Itu ada. Nah, jadi yang dicurhatkan sama Virgon aku nggak tahu persis. Nanti aku ketemu dia, aku tanya masalahnya gimana. Itu masalah ngaji, Bang, harus buka kitab itu. Iya betul, iya betul. Karena usah melebar itu di sini. Saya rasa masalah fikih itu ada ilmunya dan semua sepakat. Tidak mungkin Inara mengajarkan sesuatu yang tidak ada dalilnya kan. Pasti Inara juga ada arahan dari gurunya. Jadi itu ya, nanti mungkin ya kalau memang mau tabayun kepada Virgon masalah jamaah pasar salat itu ya boleh kita duduk aja, tanya aja maksudnya kesalahan di mana, kesalahan di mana, terus harus kita tanyakan baik-baik, jangan sampai pertanyaan-pertanyaan ngaji aja, kita ngaji, datangkan guru-guru, datangkan kiai, ada dalilnya, ada kitabnya, insya Allah semua akan dapat. Kaina tadi Dokter Rika sempat sebut katanya besok memulai live jualan live. Nah, Kaina sendiri mungkin kesiapannya seperti apa sih menghadap menghadap media sosial lagi, mungkin persiapan Kaina untuk on cam gitu? Karena udah lama ya, sekian lama maksudnya aku jadi rumah tangga yang benar-benar ngurusin rumah dan anak aja gitu, jadi emang agak sedikit gugup. Cuman karena sebelumnya memang basic aku juga di entertain, jadi insya Allah nggak akan butuh waktu lama lah untuk adaptasi, insya Allah. Kayak mengenai snapgram sendiri itu kan kalian itu mengharapkan keharmonisan rumah tangga, mungkin apa sih maksud dari pembeberan dari sholat nggak telat mungkin sebagainya di snapgram sendiri? Apakah masih ada perselisihan antara kalian? Ya sekarang kalau secara logika Depan Mbak, sayang. Kamera aja Mbak. Ke depan aja kan ya. Jadi sekarang secara akal logika kita lebih pilih sholat di akhir waktu terburu-buru atau sholat di awal waktu, tapi kita bisa mengerjakannya tenang di jamaah. Berasa itu nggak usah dibahas. Iya. Dan itu silakan nanti tanya aja ke yang ahlinya. Kainara untuk kembali ke depan kamera perlu ada persiapan yang khusus nggak sih, atau sampai konsul atau segala sesuatunya dari Kaina sendiri? Untuk apa sih? Untuk mau menghadap ke publik lagi gitu. Kalau soal itu nanti Ustaz Berry bisa jelasin. Siapanya gimana udah. Jadi begini, mohon maaf ya sebentar, saya biar bicara sedikit ya masalah kenapa saya duduk di sini. Ini nggak ada hubungan dengan Dr. Richard sebetulnya. Ini nggak ada hubungan juga dengan Athena, tapi Inara pernikah itu ada hubungan dengan saya dan istri dan keluarga, dengan Datuk Jodan. Jadi dulu Inara dan Virgon datang ke rumah dan Virgon curhat tentang kegalauannya istri sering digodain orang karena terlalu cantik. Maka aku bilang orang terlalu cantik itu mungkin lebih baik ditutupin aja kecantikannya. Dia yang nyuruh aku Oh ya, disuruh kan ya. Akhirnya disuruh dan waktu itu kita pangkangkan beberapa tahun yang lalu. Kemudian setelah terjadi persoalan ini, Inara menghubungi saya gara-gara Virgon menyuruh dia membuka cadar.
Aku nggak percaya awalnya, masa sih Firgon kan dia yang senang, dia yang nyuruh, dia yang suruh buka. Aku aduh, kayaknya ini lagi ada persoalan rumah tangga, aku mau ikut campur. Aku pergi umroh, ternyata viral kan. Subhanallah, aku tanya langsung Firgon, brother, benar gak antum suruh Ina buka cadar? Dikatakan betul kan dah. Aku kayaknya pengen Ina seperti biasa-biasa aja, biar nanti keluarga juga bisa melihat kecantikan dia, bukan buat aku aja. Aku kasih tahu Ina, sebetulnya cadar dalam Islam itu tidak wajib. Kalau memang suamimu menginginkan buka cadar, silahkan dibuka aja. Cuman Ina nggak mau buka karena dia pakai karena Allah, bukan karena suami katanya. Enggak, pokoknya aku nggak mau buka katanya. Jadi begitu lah. Gitu. Jadi lah percekcokan masalah cadar juga ada. Kemudian setelah masuk gugatan cerai dari pihak Bang Firgon, Ina ke rumah. Dia curhat, nangis peluk-pelukan sama istri lama banget. Terus dia cerita, aku nggak yakin, maksudnya nanti ke depan nih aku masalah keperluan hidup, aku harus bekerja. Dan Ina waktu itu bertanya, Ustadz, boleh nggak aku kalau buka cadar? Saya bilang cadar itu tidak wajib, cadar itu sunnah. Mananya ya, kalau kalian lihat orang bercadar, jangan dibilang itu salah. Itu urusan dia menutup wajah dia sendiri. Ataupun yang bercadar nggak boleh menyalahkan yang tidak bercadar, ya. Karena tidak membuka wajah seperti kakak-kakak ini itu tidak berdosa, itu bukan sebuah kemaksiatan. Nah, kemudian ternyata aku tanya, kenapa Ina nanya begitu? Aku nampaknya harus bekerja dan mungkin daruratnya pekerjaanku. Contohnya ternyata ini hubungannya dengan Athena kan. Athena kan klinik skincare kecantikan, otomatis ada hubungan dengan kecantikan wajahnya. Maka Ina undang aku datang, Dr. Richard, tolong jelaskan. Tolong nanti netizen yang melihat Ina, kalau suatu hari lihat Ina membuka niqabnya, cadarnya, kalian jangan bully. Karena itu bukan sebuah kemaksiatan. Itu hukumnya boleh-boleh saja. Bukan dianjurkan ya, tapi boleh. Jadi kalau Ina bertanya, boleh nggak aku buka cadar? Bertanya, silahkan istikharah aja. Karena untuk memakai itu tuh perlu iman yang kuat, dan banyak hal yang harus dia korbankan, nggak boleh ke sini, nggak boleh ke situ. Nah, tapi ketika nanti Ina mungkin membuat keputusan dia mau membuka wajahnya, silakan, ya, silakan lakukan itu karena Allah. Ya, kalau Ina merasa harus dipakai, kalau merasa dibuka. Itu jawaban dari aku ya. Jadi aku tidak memberatkan Ina, karena pertanyaan itu menggambarkan kondisi hati, Bang. Orang kalau imannya lagi ada ujian, dia bertanya boleh nggak, jawabannya ya boleh. Tapi kalau nanya gimana sempurnanya, ya sempurnanya ya ditutup benar. Kalau perlu seperti yang di Arab sana, maka pakai purda kan, matanya pun nggak nampak, khusus untuk suami saja. Nah, tapi kalau masalah boleh, standar hijab yang paling dasar dalam Islam itu muka dan telapak tangan dinampakkan. Jadi silakan Ina, silakan ya ada media. Kalau Ina mau memutuskan membuka cadar, biar nggak jadi fitnah nanti kan. Yang orang pikir nih gara-gara ini, gara-gara itu, tidak. Nah, jadi Ina lakukan nih karena Allah saja. Tapi kalau Ina mau pakai, kalau Ina mau buka. Jadi karena Keputusan jadi dari Ina brand apa? ambassador sendiri Sendiri lepas seperti apa, Mbak jilbab, Ina? lepas jilbab. Dengan akhirnya, apakah ini juga salah satu ketika memang diberi tanggung jawab untuk menjadi salah satu brand ini sendiri, akhirnya ikhtiarnya itu seperti apa, ingin membuka itu sendiri, dan kapan? Jadi begini, aku putuskan untuk kembali kerja, punya anak. Jadi ada unsur darurat di sini, darurat. Jadi oleh karena itu ya aku harus membuka cadar. Jadi mudah-mudahan teman-teman media semuanya, netizen gak berburuk sangka gitu sama aku, karena aku juga berjuang buat anak-anak aku. Itu harapan Ina undang aku di sini untuk menjelaskan hukum hakam tentang nikah ya. Jadi ulama kita hampir semua kiai-kiai pun punyai tidak bernaik nikah ya. Jadi ini adalah hal yang dibolehkan ya. Jadi jangan sampai ada bulian-bulian yang akhirnya malah bikin kalian semua berdosa gitu. Boleh saya buka. Silahkan Ina mau buka, silakan. Tafadhol, silakan. Ina sekarang mau buka cadarnya di depan media, masya Allah. Bismillah, saya buka karena Allah. Saya pakai karena Allah, saya buka karena Allah untuk menghidupi anak-anak saya. Masya Allah semua ente. Masya Allah. Tundukkan pandangan, brother. Tundukkan pandangan, hei. Arah kesini Kak Ina.
Pakai lagi. Hati nggak Inara melepas nikah karena pekerjaan Inara? Ada rasa berat hati nggak melepas nikah? Karena pekerjaan. Nah, berarti sudah siap mental untuk Ina, ini Umi Jodan nangis nih, ini gimana nih? Iya udah, nggak apa-apa, peluk lah. Nah, karena doakan Ina. Karena dia masangin dulu. Nah, sekarang buka nggak apa-apa ya. Pokoknya doakan Ina nanti suatu hari bisa lagi di rumah lagi dan dia bisa bernikah lagi. Amin. Ya. Insyaallah. Doakan Ina ya semuanya ya. Bisa kita doakan juga dengan hubungan rumah tangga Ina baik-baik saja. Ini ujian yang harus dilewati. Apapun solusinya nanti mungkin tetap bersama ataupun berpisah itu adalah yang terbaik dari Allah. Itu nggak dok? Betul. Berarti Inara kesiapan sendiri mental seperti Ina apa? udah kuat banget Oh, nih. wah. Termasuk dengan bulian-bulian nantinya. Pasti akan ada kan? Nah, Butuh waktu berapa lama? Itu nggak ada artinya apa-apa buat saya. Yang paling penting buat saya itu ya siksa pikiran buat saya itu aja. butuh berapa lama Inara memutuskan untuk melepas nikah ini? Sebelum apakah ada sebelum adanya tawaran ini atau memang sesudah adanya tawaran ini baru kesiapan itu ada? Setelah saya digugat. Setelah digugat itu memang ada keinginan untuk melepas nikah. Ya. Dan sebetulnya ini yang diinginkan sama Virgon. Ina tidak bernikah. Mudah-mudahan dengan melepas nikah ini Virgon berubah pikiran. Emang masih nggak Inara? Nggak jadi cerai. Mbak Inara tapi Saya pikir cukup ya. Inara sendiri seperti apa? Terakhir. Akhirnya keinginan apakah sudah mengambil putusan tetap ingin bercerai itu sendiri? Oke, saya pikir cukup. Sebentar dong. Bentar, saya jelasin dulu. Saya ada podcast dengan Inara. Beliau juga sudah kasih tahu saya. Besok akan tayang detail lengkap kenapa alasan semuanya, kalian bisa ambil dari sana. Kalau enggak, kita nggak selesai nanti Oke, pulangnya. apa itu podcastnya dok? Tapi yang jelas, saya pengen kasih tahu satu hal di sini. Ya. Masalah rumah tangga Inara, saya nggak akan ikut campur. Ya, kita nggak ikut Saya nggak ikut campur. Kita sama-sama nggak ikut campur. Kita ini Itu juru menjadi- damai. itu Aku menjadi nih hak dari awal Inara. Saya juga mediator. tidak akan ngomporin apapun. Tapi karena beliau adalah orang saya, beliau adalah simbolisme perusahaan saya juga, dan beliau adalah brand ambassador saya. Siapapun yang mencari masalah di luar dari keluarga Inara, itu juga akan berhadapan dengan hukum dengan saya. Oke. Ya, siapapun. Ya, jadi bagi orang-orang di luar sana yang melaporkan, kadang lucu sih, sudah korbannya malah yang dilaporkan ya. Tapi yang jelas sekarang Nina akan dapat full support dari saya. Mungkin itu Insyaallah. Oke, Mbak Ina sendiri Inara, terakhir soal seperti tudingan apa 200 ketetapan juta. hatinya untuk akhirnya mengambil keputusan untuk betul-betul penegasan aja bercerai atau mau rujuk? Saya sudah menyiapkan si poin-poin untuk mediasi. Ina masih berharap semua baik-baik saja. Itu curhatannya kepada kami, kepada saya. Cuman tinggal di pihak sana mau baik-baik apa tetap mau lanjut ke pengadilan dan ribut-ribut itu kayaknya keputusan di tangannya Virgon. Inara terakhir sekaligus klarifikasi bahwa kabarnya katanya ibunya Virgon bilang 200 juta ada tudingan dijadikan judi, saham segala macam. Klarifikasi Inara seperti apa? Yang udah pernah klarifikasi di Instastory sebelumnya, aplikasinya jelas, perusahaannya jelas, terdaftar di BRI. Jadi OJK sekali lagi tidak akan melindungi pembelian. Itu bukan buat judi ya? Karena Untuk Itu kan ada ilmunya. apa itu mungkin apa saham kah atau seperti apa gitu Inara? Usaha. Oke, cukup ya. Terima kasih banyak semuanya. Selamat malam. all the best everybody, masya Allah. Laporan yang dilayangkan kepada Virgon terkait perzinahan itu gimana kelanjutannya, perkembangannya? Ya Allah, mudah-mudahan. Ya kita tinggal tunggu aja proses hukumnya. Tapi soal buktinya sendiri, Inara punya bukti kuat nggak sih? Kan katanya kan kalau zina itu harus punya bukti yang memergoki segala macam. Nah, Inara sendiri apakah ada bukti-bukti seperti itu Inara? Pastinya ada. Kalau nggak ada, saya nggak akan bisa bikin laporan polisi. Betul ada video?
nanti bisa kita lihat sama-sama aja hasil akhirnya bagaimana prosesnya. Berarti akan membeberkan Inara videonya.